Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi untuk belajar bahasa pemrograman C++. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk menerapkan Quiwi di dalam single English ya. Jadi ini langsung saja sudah disiapkan ya kode bloknya, sudah terbuka sehingga kita bisa langsung mempraktekannya. Oke ya, sedikit sambil saya buka projectnya ya. Ini sebetulnya saya udah bikin 3 ya, bikin 2 ding. Untuk rekaman cuman karena permasalahan dengan mikrofon ini ya, dan ternyata lowbat ya, udah bikin 2 gitu ya, terus gagal terus di pertengahan itu selalu selalu mikrofonnya mati, ternyata lowbat ya. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting materinya bisa tersampaikan dengan baik. Oke ya, di sini saya tuh akan sedikit menjelaskan tentang Quiwi ya, atau sebuah antrian. Antrian itu pada dasarnya kalau misalkan kalian datang pertama atau datang lebih awal, maka antriannya itu lebih awal. Tapi kalau misalkan sudah ada antrian 4 orang atau lebih, maka kalian harus menempati posisi yang paling terakhir ya. Karena kalian nggak boleh nih udah ada antrian 4 orang tiba-tiba kalian tuh langsung menuju ke antrian yang paling depan. Itu nanti akan dimarahi orang banyak gitu ya. Jadi kalian tuh harus menempati posisi yang paling terakhir. Intinya setelah antrian nomor 4 itu. Nah, kenapa disebut Quiwi atau sebuah antrian? Karena dia itu menerapkan konsep FIFO, first in first out. Dia yang datang paling awal, dia yang akan dilayani paling awal. Makanya kalau kemarin itu di video teorinya kita akan menerapkan tambah belakang ya, karena otomatis kalau misalkan ada antrian itu dia akan menempati posisi yang paling belakang. Tapi kalau misalkan hapusnya, kita akan menggunakan hapus depan ya. Hapus depan ini karena ya itu, karena dia itu udah datang pertama kali, makanya dia harus dihapus depan gitu ya. Ini oke, kita buka aja lagi ya. Seperti yang saya jelaskan di single English dengan stack ya, kita akan langsung menggunakan single English yang biasa karena kita nanti akan langsung memodifikasinya gitu ya. Ini yang mana tadi? Oke, terus nah di dalam antrian itu nanti akan ada tambah belakang ya, jadi tambah depannya kita hapus. Nah terus ini ada hapus depan harusnya ya, ini adanya hapus belakang, jadi nanti kita bikin aja lagi ya. Ini kita kopas seperlunya ya, karena biar cepat sih. Jadi yang akan kita gunakan adalah hapus belakang dan hapus depan. Hanya tambah belakang dan hapus depan saja gitu ya. Maaf, ini udah mulai fokusnya tuh ngoding gitu ya. Oke, ini kita hanya membutuhkan variabel hapus saja sebetulnya, tapi nanti kita akan jelaskan. Oh ya, sedikit review ya, ini untuk menentukan apakah notnya itu ada atau enggak gitu ya. Ini kalau misalkan ada gitu, kalau misalkan ini data masih kosong artinya notnya itu sudah tidak ada. Nah terus ini adalah kondisi jika di dalam not itu ada data lebih dari 1 gitu. Ini kalau misalkan data lebih dari datanya itu cuma 1 ya di dalam listnya, maka dia akan langsung dihapus seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya juga bisa sih delete, hapus gitu ya, nggak apa-apa. Nah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui nih mana not yang harus dihapus terlebih dahulu. Yang harus dihapus adalah not head karena dia kan hapus depan ya. Nih kalau misalnya diperhatikan dari sini ada 11 1 7 8 ya. Ini yang akan di ini udah nggak ada tambah. Gini udah nggak ada. Oke ya, jadi ini kan nanti jadinya ada angka 11 gitu ya. Sorry pakai komen aja biar nggak error. 11 gitu ya, terus 7 ya, terus 1 ya harusnya ini ya. Jangan sorry nih. Oke ya, 11, 1 dan 7 seperti ini. Nah kalau misalkan nanti dihapus depan ya, ini hapus depan, maka angka 11 ini akan dihapus lebih dahulu karena dia masuknya lebih duluan ketimbang angka 1 ataupun 7 gitu ya. Makanya ini kita
kita taruh mana ya enaknya? Sini aja deh. Nah, ini biar jelas. Ini ya. Jadi yang kepalanya ini node-nya ya. Jadi node itu kan terdiri dari data dan next-nya atau pointernya. Maka kita masukkan semua di sini 11 karena ini nanti yang akan dihapus. Tetapi sebelum dihapus ya, kita harus tahu nih, dia itu arah setelah ini tuh kemana gitu ya. Kalau misalkan langsung dihapus nanti kita nggak bisa tahu nih arah 11 ini kemana, nanti ini jadi 1 sama 7 itu jadi node yang hilang gitu ya. Gitu. Makanya kita masih membutuhkan head sama dengan next gini. Jadi tempe ini menuju ke pointer ke selanjutnya gitu ya. Atau ini kayak gini aja deh. Ya. Dia menuju ke node yang setelah di sebelah sini. Lalu apa lagi ya? Setelah itu di replace aja sih, udah bisa sih. Maka headnya ini di sini sudah ganti ya. Jadi head sama dengan PMP ini. Gitu sih paling enggak. Coba ya kita ini delete. Nah, ini nanti dia tuh akan nge-replace headnya adalah angka 1 gitu. Maka 11 ini sudah tidak ada. Nah, selanjutnya sebetulnya masih ada sih, cuman posisi headnya yang aslinya 11 itu di-replace sama angka 1 dan 1 nanti akan menuju ke 7. Nah, 11 ini sebetulnya masih ada, cuman kita akan delete aja ya, biar nanti nggak konflik dengan beberapa kepentingan ya. Oke, ini kayaknya udah sih. Terus kita coba, kita jalankan. Semoga bisa ya. Valid not integer. Oh iya ya, ini next itu kan bukan integer kali ya, mungkin ini data kali ya. Gini aja dah. Oh ya, ini kita menggunakan ini ya karena ini sebagai temporary file ya, biar nggak kehapus. Ini coba kita jalankan lagi. Jangan-jangan headnya harusnya ini ya, data. Ini next aja deh, gini, terus hapus data. Oh ini kalau udah gini ya udah. Oke ya, jadi ini kita deklarasikan gitu ya. Oh, bukan next-nya yang kita hapus tapi datanya. Oke. Karena 11 ini akan dihapus ya. Pointernya kan nggak usah sih. Gitu. Oke, aduh. Nah, harusnya sih nggak masalah ini ya. Apa ini gini aja ya. Gini. Oh ininya ya. Oke, ini harusnya head yang sekarang itu adalah next yang sekarang ini. Masih error sih yang di sebelah sini. Oke ya, ini hapus sama dengan head udah betul. Hapus sama dengan data karena ini tempenya menuju ke kita akan mendeklarasikan 11 ini ya. Nah, headnya itu sekarang mungkin kita jangan pakai TMP lagi ya. Agak bingung juga sih ini. Gini. Head sama dengan next-nya gitu ya. Kita akan coba. Oke ya, kita cek 11, ini udah ada angka 11, ditambah 1 maka 1 di belakangnya, 7, jadi 11, 1, 7, terus 11 sudah terhapus. Nah, di sini 1 sama 7 sudah, ya jadi kalau misalkan
antrian yang pertama kan angka 11 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita akan melayani, harusnya yang dihapus itu atau yang dilayani itu adalah angka 11. Maka ini 11 sudah terhapus, jadi tinggal 1 dan 7. Nah, kalau misalkan ada antrian baru ya, atau ada orang yang antri baru, 8 ya, contohnya di sini, dia akan menempati setelah angka 7, setelah angka 1, 7, ya, seperti ini. Karena dia itu adalah antrian baru gitu, nggak boleh menempati posisi yang sebelum 1 gitu, karena dia itu akan menempati posisi yang paling akhir. Dan gitu ya, mudah-mudahan cukup jelas dan paham. Ya mungkin ini kayaknya tempenya ini kayaknya udah nggak perlu gitu ya. Coba ya untuk efisien aja. Saya juga agak gini juga bisa sih hapus head ya. Jadi nanti akan dihapus itulah headnya. Oh ya gini aja bisa sih harusnya. Oh malah error ya. Ini cukup bahaya ya. Oh iya. Jadi ini cuman ini fungsi untuk di print ya. Saya lupaan. Jadi benar kayak gini udah benar. Jadi ini untuk fungsinya untuk ditampilkan aja. Jadi tidak ada fungsinya untuk apa ya dalam single listnya. Kalau ini khusus untuk dihapus datanya. Kalau ini untuk menuju dia tuh untuk replace gitu ya, angka yang note yang sebelumnya nge-replace di note paling depan atau yang di bagian headnya. Gitu. Saya rasa cukup sekian ya, mudah-mudahan cukup paham. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan di grup WhatsApp. Gitu. Dan terima kasih sudah belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.